Halo sahabat Lamansua, selamat bergabung di EduTalk bersama aku, Natalia Marbun dari Kimia 58, akan menemani teman-teman 20 menit ke depan dalam segmen hashtag Talk Time. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung dan belum tahu nih mengenai EduTalk, EduTalk itu sendiri merupakan sesi sharing dengan topik yang sangat menarik dengan tujuan untuk memberikan informasi sekaligus semangat motivasi dalam rangka mendorong mahasiswa berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Yang nantinya di sesi ini kita akan mengundang nih mahasiswa ataupun alumni IPB yang berprestasi di bidangnya. Nah, chapter pertama EduTalk itu membahas tentang student exchange. Nah, kali ini kita juga akan membahas mengenai program internasional yang mungkin ada teman yang belum tahu dan tahu. Nah, topik chapter kedua ini yaitu Let's Talk About MUN. Jadi kita akan mengulik MUN lebih dalam bersama narasumber yang berpengalaman nih di MUN ini. Langsung aku panggil ya. Halo Kak Brian, bagaimana kabarnya? Mungkin kakak bisa jelaskan nih kesibukan kakak apa saja pada saat ini. Silakan. Halo Natalia, perkenalkan. Halo Kak. Ya, salam kenal ya. Nama aku Brian Ariel, biasa dipanggil Brian dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, angkatan 57 nih. Kesibukan saat ini, ya ngapain ya? Laprak, organisasi, apa lagi? Udah kayaknya itu doang. Laprak sih yang paling bikin burden. Itu kayaknya turun-temurun anak IPB ya Kak, masalah plot. Oke, mungkin aku sebelum mengucapkan dulu nih Kak, lupa nih, congratulations atas prestasi Kakak nih mengenai Best Possession Paper in Asia World MUN di Bali kemarin ya Kak, bener kan Kak? Thank you, ya benar, thank you banget. Iya, selamat Kak. Nah, mungkin langsung aja ya Kak, kita ke main segmen. Nah, di main segmen ini, aku akan menanyakan nih beberapa pertanyaan mengenai MUN ini, Kak. Mungkin langsung aja ya, the first question-nya. Mungkin kakak bisa menjelaskan sih, apa sih itu MUN atau Model United Nation? Mungkin kakak bisa menjelaskan perjalanan singkat kakak bisa sampai sekarang ini. Ya. Kalau ditanya apa sih sebenarnya itu MUN gitu ya. So, at the very basic, MUN atau Model United Nations itu simulasi sidang dari PBB gitu atau United Nations. Jadi nanti kita beberapa baik mahasiswa, siswa-siswi SMA maupun bahkan kalangan yang udah kerja punya kesempatan untuk menjadi perwakilan sebuah negara gitu loh. Jadi kita istilahnya sebagai diplomat dari sebuah negara yang nanti akan mendiskusikan certain topik di dalam MUN itu. Jadi kita bukan hanya meskipun mungkin kita berasal dari Indonesia gitu, but by joining the MUN, it will not limit us to only represent Indonesia gitu. Tapi kita juga bisa di sana buat nge-challenge diri kita mungkin untuk represent negara-negara lain yang mungkin kita suka. Kalau ditanya perjalanan MUN, aku tuh baru join MUN pas ini guys, pas corona, pas kita semua ada di rumah, lalu aku waktu itu benar-benar baru jadi maba. So in the first semester, aku coba ikut beberapa lomba, kayak lomba esai, lomba-lomba yang lain, tapi I found that my strength tuh nggak di situ gitu. Aku ngerasa kurang kalau misalnya harus kayak berkutat sama LKTI dan sebagainya. Terus aku berpikir apa ya kira-kira lomba yang suitable gitu sama aku gitu. And turns out menjelang semester 2 aku kenal sama online MUN tuh yang banyak banget di sosial media dan aku coba apply itu untuk ikut pertama kali. In my very first MUN itu online dan di sana aku benar-benar I don't even say any words guys, kayak aku cuma ngeliatin orang-orang berdebat, aku cuma liatin orang-orang delivering their speech and I off cam gitu guys. Jadi kayak aku coba wow mekanismenya seperti ini, ribet banget ya, panas banget ya diskusinya kayak gitu.
So, tapi aku dari situ belajar aja sih. There will be always the first time kan ya guys buat semuanya gitu. So, jangan takut sih buat involve ke MUN karena once we already being familiar sama sistem dan bagaimana MUN itu works, ya mungkin kalian bisa sama kayak aku gitu menemukan MUN mungkin bidang yang kalian nyaman gitu sih Nat. Oke, berarti MUN itu adalah salah satu passion kakak nih ya kak. Nih, kan berarti yang kemarin tuh di Bali itu baru pertama kali dong kak berarti offline-nya atau gimana? Iya, itu pengalaman aku pertama kali offline. Semedi di Bali juga ya sekaligus ya kak. Iya, kalian Berarti kan, healing ya. berarti kakak udah pernah mengikuti MUN online sama offline nih. Mungkin ada nggak sih kak perbedaan antara online sama online ini? Sebenarnya kalau secara teknikal itu beda banget ya. Jadi kalau online itu kan kita nanti delivering speech-nya kayak gini aja gitu ya, tinggal on mic dan sebagainya gitu. Ini secara teknikal ya. Kalau di offline kan kalian kayak harus maju ke depan forum, terus kayak berdiri dari kursi kalian, terus it takes time kan buat nyampe ke podium di tengah di depan. Itu yang very basic-nya. Terus how you guys interact juga among the delegates atau ke peserta-peserta yang lain, itu sangat-sangat terasa perbedaannya ya gitu kan. Kalau online kita pas break time ya kita off cam dan udah we deal with our own kesibukan gitu atau kita bisa rebahan sendiri. Tapi kalau di offline kan nggak bisa ya. Justru even though kita mungkin a little bit more tiring di offline MUN, tapi kayak di sela-sela waktu itu di mana kita dapat nge-increase benefits dari ikut MUN dengan cara enhancing a connection ke orang-orang, kenalan sama orang-orang baru. Itu sih yang benar-benar the most exciting part by joining offline MUN menurut aku. Oke, iya bener banget sih ya. Pasti bedanya sangat berbeda banget gitu kan. Apalagi kalau di online kita hanya bertemu di depan laptop saja ya, nggak pernah ketemu langsung gitu kan. Iya. Nah, mungkin kita akan membahas mengenai ini ya Kak, teknikal kan katanya ada perbedaan gitu. Sebenarnya ada nggak sih Kak persyaratan gitu untuk mendaftarkan diri kita ikut MUN seperti harus ada sertifikat bahasa kayak TOEFL atau apa Kak? Boleh dijelaskan? Wow. Tentu saja tidak ada ya. Nggak perlu tuh submit your TOEFL score, your IELTS score, nggak perlu. So there are actually several types of registration mechanism, guys. Jadi kayak ada MUN yang requires a tight and also very competitive selection buat MUN yang prestigious. Ada juga MUN yang as long as you pay, you will be langsung masuk gitu, considered as one of the delegates gitu. Persyaratan yang lain sih sebenarnya nggak ada ya. Cuman kalau nanti kalian berhadapan dengan MUN yang punya tight selection process, mungkin yang bisa kita siapkan adalah motivasi kita gitu untuk join ke MUN, and how you guys, kadang ditanya juga, what is your perspective in regard to the topic yang diangkat, kayak gitu. Nah, jadi kayak gimana kita seperti ngisi esai gitu lah, isi esai singkat yang bisa tells motivation kita sama pemahaman kita perihal topiknya itu. Nggak ada biasanya kalau sertifikat bahasa Inggris, cuman in several MUN juga kadang mereka nanya pengalaman kita di MUN itu sendiri. Jadi apakah dulu pernah jadi delegasi kayak gitu. But I believe itu nggak really affect gitu loh the selection process for certain MUN yang mungkin not that tight gitu. Jadi don't worry kalau belum punya pengalaman apapun atau bahasa Inggris masih harus banyak belajar. Itu kayak MUN tuh banyak guys, people with different backgrounds and different semuanya gitu berkumpul, mau yang udah advance atau beginner gitu sih. Nah, bener banget tuh teman-teman tuh. Yang masih malu-malu terus dan masih pengen banget ikut MUN bisa banget nih, karena nggak ada persyaratan banget harus advance gitu kan Kak. Beginner pun juga bisa. Nah, mungkin adakah seleksinya nih Kak untuk mengikuti MUN kan karena ini delegasi nih Kak. Ada nggak sih Kak? The selection process ya. So
echoing what I have previously mentioned, guys, kayak it depends on the penyelenggara MUN itu sendiri gitu. Banyak yang menyelenggarain tight selection, ada juga yang kayak kita cuma perlu ngasih keterangan dalam satu form, kamu mau negara apa aja, lalu alasan behind negara kamu pilih negara itu gitu. Untuk focusing on MUN yang mungkin selectionnya a little bit tight sama competitive, itu hal-hal yang kalian siapkan. Sebenarnya very basic ya guys. They would like to know gitu your motivations in joining the MUN itself and how you guys see the topic tuh menurut kalian tuh gimana topiknya dengan your own perspective gitu. Terus biasanya juga ditanya how will the MUN itself will maybe affect your life or benefit you gitu loh teman-teman. Jadi paling be ready for the short essay buat kalau short essay itu kayak paling around mereka minta bakal 200 sampai 300 kata doang for the requirement. Jadi kayak siap-siap aja di situ buat kalau seleksinya. Aside from it gak ada, but if you guys punya pengalaman in terms of not limited to MUN ya guys, misalnya kalian pernah join English competition gitu, and once they ask you for your previous experience, kalian boleh juga state itu, misalnya kalian pernah ikut lomba English speech di mana gitu-gitu. Atau lebih bagus lagi kalau kalian memang sudah punya pengalaman MUN and you pick some of your experience dan taruh di situ gitu. Kasih tahu bahwa panitianya, oh aku udah pernah ikut di MUN ini. Lebih bagus lagi kalau kalian punya maybe awards, kalian bisa cantumkan juga di situ gitu. But don't worry, nggak perlu pusingin yang about your past experience. But as long as you can deliver your best in your short essay yang tadi perihal motivasi kalian, itu sih yang menurut aku paling affect nanti hasil dari seleksi itu sendiri. Nah, gitu Nat. Oke, berarti nggak begitu rumit banget ya Kak, masalah seleksi-seleksi gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Tadi kan kita udah membahas tentang teknikal nih. Terus sebenarnya apa sih manfaat dari MUN ini Kak? Mungkin dari segi pengembangan diri kita ataupun relasi kita dan lain-lain. Mungkin Kakak bisa jelaskan? Oke. Manfaat MUN sejujurnya banyak banget ya guys. Kayak I will say joining MUN itu life-changing opportunity, di mana kita bisa pertama nge-increase atau nge-boost up beberapa skill. It already happen ke aku gitu. It scale me up in terms of kemampuan aku berkomunikasi and how boosting my confidence sama aware sama beberapa towards isu-isu global gitu loh guys. Aside from it, joining MUN juga broaden connection guys. Even though tadi aku bilang ya bahwa most of the MUN yang aku ikuti itu online. So at the very least kita save nomor kontak atau kontak delegates lain through the WhatsApp guys. Kayak kalau menurut aku it's very beneficial buat kita gitu. Even though mungkin kita nggak bakal seintens itu komunikasinya ke depannya gitu, but at the very least lagi kita bakal ini punya kayak kenalan. Oh kalau mau kontak anak UNIF ini tinggal kontak yang kemarin pernah join MUN. Atau ngomongin negara apa, kadang kan kita juga ketemu sama international delegates ya guys. Most of them dari Filipina, mungkin dari India kayak gitu-gitu. Bahkan ada juga waktu itu aku ketemu jurinya itu dari Belanda kayak gitu-gitu. And we maintain regular communication gitu through the group ya. Ya jadi kayak saling keep in touch di Instagram story gitu, lihat-lihatan even though mungkin kita cuma ketemu kemarin sebentar gitu. Selain itu, supportive community sih guys dari MUN itu sendiri. Itu yang aku rasakan kemarin, barusan di offline MUN gitu. Kebetulan, syukurnya aku ketemu sama delegates yang mungkin nggak terlalu nunjukin sisi kompetitifnya dari mereka gitu. Instead, kita saling membangun gitu. Dan how we communicate to each other, itu not limited to the competition gitu. MUN kan at the end of the day itu adalah competition gitu ya. Tapi ketika kita
kemarin aku ketemu sama yang di Bali itu, teman-temanku, delegasi-delegasi lain, regardless of their age, itu ada guys anak-anak kelas 10 gitu. Ada juga kakak-kakak yang udah kerja, tapi mereka masih involved di MUN itu. Itu yang buat aku amazed, dengar-dengar cerita mereka, ada yang dari daerah, ikut MUN-nya, and struggling with the funding, buat mereka joining MUN. Terus ada juga yang ya di tengah-tengah mereka sibuk kerja tapi mereka masih mau ikut MUN. So you will hear a lot of stories gitu through the MUN, especially the offline MUN yang kemarin yang sempat aku ikutin kayak gitu sih. Nah, kalau benefitnya. Wow, berarti ikut MUN itu nggak semua mahasiswa juga ya, tapi ada yang kerja juga ya, Kak? Sebagai Iya. pegawai ataupun, wow, aku baru tahu sih, karena aku belum pernah ikut MUN ya, guys, maaf. Let's go Tapi dari ikut. cerita kakak jadi kayak penasaran dan pengen ikut sih. Next time lah kalau ada waktu. Oke, kita sudah menanyakan banyak nih Kak. Mungkin kita langsung aja kali ya main games biar kita nggak serius-serius banget gitu. Nah, gamesnya ini mudah banget Kak, cuman agak challenging aja sih. Jadi permainannya itu adalah This or That. Mungkin kakak tahu? Belum Tahu ya? dong. Atau aku perlu jelasin lagi? Oh, tahu. Tahu dong, ya Oke. ampun. Oke. Pertanyaan pertama, This or That, MUN offline atau online? Even though aku baru pertama kali, aku pilih offline. MUN Pertama offline. kali dan langsung ketemu dengan orang-orang baru ya Kak, bener banget sih. Iya. Oke, itu aja Kak permainan kita, karena kita sudah di penghujung waktu, nggak kerasa banget Kak. Mungkin sebelum aku close podcast ini, mungkin Kakak bisa nih memberikan semangat motivasi kepada teman-teman untuk bisa nih berprestasi seperti Kakak. Waduh, oke. Pesan aku mungkin don't be afraid guys to be involved di Model United Nations, karena itu tidak semenakutkan dan tidak sesusah itu gitu loh untuk to be involved in MUN. Mungkin kalian belum saat ini belum gitu nge-discover bahwa MUN tempat yang begitu nyaman mungkin buat kalian gitu. Sama aku tadi bilang siapa tahu gitu kalian bakal punya perspektif yang sama bahwa MUN itu a life changing opportunity gitu loh. Jadi coba dulu guys, kayak tadi there will be the first time buat anything gitu. Aside from insecurities kita buat joining MUN, percaya aja when there is a will, there is a way gitu ya guys. Jadi kayak regardless of semua stigma perihal MUN tuh gini begitu susah mahal kayak gitu-gitu, tapi tadi selalu ada jalan gitu kalau kalian punya keinginan dan motivasi yang kuat. Dan yang terakhir mungkin aku pengen berpesan supaya kita bisa gemakan lagi model United Nations di IPB itu sendiri dan wujudkan IPB yang prestatif through model United Nations. Thank you banget Natalia dan Mail dan BMKM yang udah mengundang aku buat ngobrol-ngobrol tentang MUN ini guys. Bersyukur banget sih. Aku juga mau mengucapkan terima kasih juga nih Kak, karena telah menyempatkan waktunya. Benar banget sih Kak. MUN itu merupakan kesempatan emas nih untuk teman-teman, apalagi dapat mendapatkan ilmu baru, terlebih di program internasional, dan juga melatih diri kita untuk aware terhadap permasalahan-permasalahan di dunia, ataupun melatih diri kita sebagai public speaking ya Kak, karena juga kita akan ngobrol penting-penting juga di sana di MUN. Nah, pasti nanti teman-teman tuh akan bingung kalau gimana sih ikut MUN. Aku mau kasih tahu nih, ada salah satu program MUN di IPB, yaitu IPB Moon yang akan diselenggarakan nih di bulan September. So, teman-teman, aku mengajak kalian untuk follow IG kita, yaitu bmkmipb_edu, @bmkmipb, dan @IPB Moon untuk informasi selanjutnya. Nah, karena kita sudah di penghujung waktu, aku pamit diri, aku Natalia Marbun, dan sampai jumpa di chapter podcast selanjutnya. Bye-bye!